Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir di presentasi kami atau e-book atau tutorial tentang teknik Alina. Alhamdulillah in action. Mohon dipahami bahwa paket e-course ini terdiri dari 3. Pertama adalah e-book yang akan membantu Bapak Ibu memahami teknik Alina. Yang kedua penjelasan yang hari ini kita berikan tentang Alina termasuk tekniknya lebih detail. Dan yang ketiga adalah teknik implementasi atau instalasi Alhamdulillah in action untuk Bapak Ibu untuk digunakan untuk secara personal. Insya Allah ada 3, jadi pertama Ibu, kemudian ini penjelasan, kemudian ketiga adalah teknik instalasi di dalam diri kita, instalasi teknik Alina Alhamdulillah in action. Sebelum kita mulai, kami perlu jelaskan dulu bahwa kegiatan ini adalah bagian dari cara kami melakukan penggalangan dana. Dari kami di Yayasan Zoka atau Zuhara Kasim Hasan yang menjadi induk dari lembaga sahabat pangan Zoka Care. Dalam melakukan penggalangan dana kami tidak suka minta-minta gitu. Kami lebih suka barter, dan berhubung kami didirikan oleh para pendidik, para trainer, para guru, maka lembaga kami fokusnya adalah barter ilmu. Barter ilmu kebaikan, ilmu yang bisa membuat Bapak Ibu tumbuh menjadi orang lebih baik dari waktu ke waktu, yang ditukar dengan donasi Bapak Ibu, dan donasi digunakan untuk membelikan nasi, memberikan makanan untuk diberikan pada duafa. Dan ini yang kita lakukan, dan kami punya target diharapkan bisa membagikan 10.000 sebulan bila mungkin dilakukan, dengan tergantung berapa dana yang kami miliki gitu. Dan kami ingin konsisten memberikan. Mengapa? Karena kami memahami bahwa kelaparan mengintai kita. Pahami Bapak Ibu, sebelum kejadian COVID, tingkat kemiskinan sudah 26 sampai 27 juta. Dan saat COVID, kita menurut Kadin, data tercatat ada 29 juta PHK. Ini belum dihitung data-data informal ya, karyawan-karyawan informal yang kerja di warteg, kerja di kantin, kerja di apa, itu belum dihitung. Dan jumlahnya menurut kami sih lebih dari 40 juta bahkan. Dan ini mengerikan gitu, karena itu sama saja dengan hampir 60%, 50% angkatan kerja kita ya. Artinya kalau orang tidak punya uang, dia tidak punya makanan. Dan kalau tidak punya makanan, maka dia akan mencari cara gimana caranya punya makanan. Akibatnya kriminalitas kita meningkat. Dan kami berharap menjadi bagian yang berdiri, mengambil inisiatif, membantu masyarakat agar hidup menjadi lebih mudah untuk dijalani, lebih nyaman, dan kita saling membantu satu sama lain. Dan materi yang kita berikan hari ini bukan materi yang abal-abal atau materi yang sembarangan. Materi ini kalau dijual sekitar, biasa kita ngadain pelatihan atau lembaga lain ngadakan pelatihan sejenis ini, itu nilainya antara 3,5 sampai 5 juta untuk pelatihan 2 hari. Dan kami adakan ini sengaja dalam bentuk infak agar memberikan banyak orang sumber daya di kita nanti dalam ilmu Alina bisa membantu diri dan orang lain. Dan berharap terjadi viral agar semua orang menguasai ilmu ini. Jadi kami harapannya Bapak Ibu membantu kami memviralkan minimal pada 2 orang belajar ilmu ini. Dari 2 orang nanti ajak lagi 2 orang sampai kita mungkin bisa mencapai 1 juta orang. Karena dari 2, 4, 8, 9, 8, 10, dan seterusnya. Harapan kami bisa terjadi viral seperti itu. Kita saling memberi, saling membeli lah. Membeli, makanya kami nyebutnya jual beli barokah. Harapannya bisa sampai 1 juta orang. Dari 2 ke 4, 8, dan seterusnya. Itu yang kami harapkan, dan teknik Alina ini dikembangkan oleh yayasan kami sekitar 2015 bersama dengan dunia lembaga Yayasan Zoka, dan kami telah membantu banyak orang dengan teknik ini, dengan membantu baik mengajarkan maupun melakukan seni terapi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang belajar ini bisa juga melakukan hal sama, membantu banyak orang, mengajarkan orang, mengajak orang, dan kita sama-sama membuat perubahan bagi kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke materinya. Pahami dulu sebenarnya
teknik kami ini bermula dari sebuah acuannya ada teknik namanya NLP, Neuro Linguistic Programming, digabungkan dengan teknik hipnoterapi, dan terbentuklah teknik Alina. Gitu. Yuk kita mulai. Bagaimana proses seorang mendapatkan mental block atau posisinya terkena penyakit seperti psikosomatis ya, gitu. Penyakit psikis di dalam dirinya. Pahami Bapak Ibu, penyakit psikis adalah penyakit yang hampir di setiap event itu meningkat. Gitu. Karena kemampuan orang membangun, memelihara dirinya dari dalam kondisi dengan memelihara dirinya dari penyakit-penyakit mental tuh jarang dipelajari. Banyak orang tidak tahu bahwa memikirkan hal buruk setiap hari akan membuat potensi kanker kita besar. Riset kajian jurnal kedokteran, lupa tuh, sekitar 2008 kalau tidak salah itu, bahwa pembunuh utama, bukan pembunuh setelah rokok gitu, adalah ketidakmampuan memaafkan, dan itu bisa potensi mengakibatkan kanker gitu. Dan itu ada beberapa jurnal untuk itu, dan kita bisa simpulkan bahwa penyakit psikis akan bisa berdampak pada penyakit fisik juga. Belum kita bicara tentang dampaknya pada kehidupan. Nah, yuk kita diskusi sebenarnya. Bagaimana sebuah proses itu terbentuk? Sebenarnya prosesnya input, proses, dan output. Jadi kalau orang stres, orang sedih, orang bahagia, sebenarnya output dari sebuah proses. Gitu. Inputnya dari mana? Inputnya dari external event. Event eksternal diserap oleh indera kita. Dalam indera kita ada program belief, macam-macam gitu. Yang menarik adalah kalau program yang sering kita pakai adalah program-program destruktif, gitu. Program-program yang membuat kita, mungkin kita sering ketemu orang yang negatif, memandang sesuatu negatif, akibatnya kita jadi punya program itu. Dan ketika ada event kejadian, yang pertama kali berkoneksi dengan event itu adalah program-program yang negatif kita. Dan program negatif ini kemudian ketika diterima, anggaplah misalnya gini kejadian. Ada orang di PHK. Gitu. Dan karena data yang dia punya adalah orang-orang PHK itu hidupnya susah, hidupnya menjadi miskin, banyak hutang dan sebagainya, sehingga begitu PHK, bayangan-bayangan itu muncul gitu. Dan bayangan itu muncul, kemudian pada saat kita terima posisi kita lagi down, tubuh lagi lemas dan sebagainya, kondisi fisiologi kita lagi jelek, akibatnya timbullah kondisi mental buruk dan behavior kita menjadi sangat buruk, gitu. Stres dan sebagainya. Itulah behavior terbentuk. Kenapa behavior terbentuk? Karena cara kita memikirkan sebuah kejadian dengan cara atau sudut pandang yang tidak positif atau sudut pandang yang negatif lah. Negatif konteks ini adalah membuat kehidupan kita, pola pikir kita terjebak pada satu sudut pandang yang tidak memberdayakan kita. Itu namanya negatif ya. Nah, bagaimana kita memperbaikinya? Pahami kembali perasaan kita itu output dari proses berpikir. Behavior ya. Behavior itu output dari proses berpikir gitu. Cara membuat behavior bagus adalah dengan mengembalikan atau mereview ulang cara kita berpikir gitu. Contoh misalnya ada orang fobia kecoa datang pada kita di sofa. Kemudian cara kita memperbaikinya sederhana. Ada banyak teknik untuk itu, tapi kami sedang menggunakan teknik yang sangat sederhana. Ibu datang fobia kecoa, kemudian katakan, Bu, ajarkan kita agar bisa fobia seperti Ibu. Gimana caranya? Maksudnya iya, Ibu ini kan punya output fobia, tapi untuk bisa dapetin output fobia ini gimana caranya? Kemudian Ibu tuh mulai urutkan. Misalnya saya melihat kecoa, kemudian ketika lihat kecoa saya membayangkan suatu kondisi di masa lalu, di mana saya pernah lagi tidur waktu kecil, kemudian takut-takut kecoa dimasukin ke dalam baju saya, jadi teriak-teriak, gitu, dan akibatnya saya membayangkan itu dan perasaan saya jadi nggak nyaman. Gitu. Itulah kondisi gitu. Lalu bagaimana kami merubahnya? Sederhana. Bu, sekarang lihat kecoa, bayangkan waktu kecil, tapi bayangkan ketika Ibu bergoyang-goyang baju kan itu, di situ ada Mr. Bean dan ikut bergoyang bareng Ibu. Dan bayangkan wajah Mr. Bean yang lucu gitu, sehingga goyangannya kayak goyangan TikTok. Ibu bergoyang gitu. Dan dari yang tadinya stres menjadi ketawa dan outputnya menjadi biasa. Ketika itu diulang terus, prosesnya kita, ayo Bu, ikut lagi lihat Mr. Bean goyang, ketawa. Ikut lagi lihat Mr. Bean. Lama-lama menjadi proses yang continue, sehingga prosesnya menjadi lebih lucu dan Ibu itu lebih berani pada kecoa.
Itu sedikit sederhana Bapak Ibu, mengubah urut-urutan proses. Jadi kembali, mengapa orang stres? Karena proses berpikirnya. Mengubah proses berpikir akan mengubah output dan otomatis mengubah behavior. Dan dalam konteks Alina, kita selipkan alhamdulillah di dalam prosesnya dan mengibatkan proses menjadi outputnya menjadi lebih baik gitu. Jadi ketika orang pikirkan tentang alhamdulillah, pikirkan tentang rasa syukur, pikirkan kebahagiaan, dan sehingga akan merubah output dan behaviornya menjadi berubah. Itulah teknik sekilas teknik Alina gitu. Dia memberikan kode mental pada diri seorang agar dia menjadi antivirus sehingga orang mempunyai output yang berbeda, behaviornya berbeda. Oke, sebelum lanjut kita akan bicara tentang psikosemantik. Psikosemantik artinya sebuah kata yang mempengaruhi psikologis seorang. Kalau kita dikatakan, mohon maaf ya, hai monyet, kita pasti marah. Gitu. Tapi kalau ada, hei monyet, gitu, atau hei monyet ganteng sini, gitu, mungkin kita tidak marah karena nadanya berbeda, gitu. Nada berbeda. Jadi ketika mengatakan kata bukan hanya kata, tapi cara kita mengatakan akan merubah dunia kita. Gitu. Walaupun sama-sama monyet, tidak ada katanya, gitu. Dengan kata lain, sebenarnya sebuah kata diucapkan dengan cara berbeda, bukan hanya katanya saja, memberikan dampak berbeda, memberikan dunia berbeda. Karena ketika kata-kata, hei monyet, pikiran kita mengasumsikan bahwa itu sebuah hinaan dan kita pantas marah untuk itu. Tapi ketika dikatakan dengan nada yang berbeda, dunia kita menjadi berbeda. Dalam alhamdulillah gitu juga Bapak Ibu. Orang yang mengatakan alhamdulillah dengan cara tarik nafas tenang, alhamdulillah. Jelas itu terasa lebih berbeda dengan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, yang menarik ketika orang mengatakan tarik nafas, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita cenderung lebih damai dalam hati, kita cenderung bisa menerima perubahan, kita cenderung bisa mengatakan bahwa Allah hadir bersama kita, dan itulah arti alhamdulillah bagi kita. Alhamdulillah artinya kita menunduk dan meyakini sebuah pemberian itu ada berkah, sebuah pemberian itu kebahagiaan, dan sebuah beruntungan dalam hidup. Itu karena Allah meridho kita, kalau Allah memberkati kita. Dan pemahaman itu yang mau kita bawa untuk mengobati atau menterapi program mental yang dibentuk oleh diri kita. Itu disebut dengan psikosemantik alhamdulillah. Oke, nah sekarang bagaimana menginstal. Jadi cara kerja segini Bapak Ibu. Ada orang menyebutnya dengan anchor atau jangkar atau kode mental. Kami juga sering menyebutnya dengan jangkar atau kode mental. Kode mental ini idenya dibuat oleh seorang yang bernama Pavlov. Dia ada psikolog Rusia gitu. Dia mencoba membuat eksperimen pada anjing. Jadi anjingnya diminta dipencet bel, kemudian anjingnya keluar. Jadi keluar dikasih daging, sehingga anjingnya senang makan daging. Hari kedua, tet, anjing keluar, kasih makan. Hari ketiga, tet, anjing keluar, kasih makan. Hari keempat, tet, anjing keluar, kasih makan. Dan hari kelima, anjing keluar dan tidak dikasih makan. Apa yang terjadi? Anjing itu terasa lapar, air liurnya menetes. Dan itulah install program atau program kode mental jangkar emosi. Jadi bel itu terikat, terkoneksi dengan rasa lapar. Karena disitulah diberikan daging. Gitu. Dan dalam kehidupan kita sudah banyak sekali jangkar-jangkar emosi dalam kehidupan kita. Misalnya ketika lagu sedih. Gitu. Lagu sedih mengingatkan kita pada kejadian masa lalu. Gitu. Dan akibatnya kita ikut sedih. Gitu. Lagu bahagia memperingatkan kita saat-saat kita bahagia kita menjadi senang. Banyak juga lagu-lagu seperti itu ya, gitu. Lagu ataupun benda ataupun makanan atau apapun. Kami pernah satu kejadian ada orang melihat sapu tangan warna merah jambu itu kejar dan nangisnya luar biasa. Itu orang Aceh ya. Gitu. Ternyata itulah sebuah kejadian ketika dia harus memilih antara mertua dan istri gitu. Satu di kiri tangannya, satu lagi di tangan kiri pegang mertua, tangan kanan pegang istri. Badai air meluah di depannya dia gitu. Dan terakhir kedua-duanya terlepas, yang terlihat adalah yang dipegang oleh tangannya adalah sapu tangan merah jambu, sapu tangan warna merah. Dan setiap saat dia sapu tangan merah jambu, terbayanglah sebuah kondisi masa lalu itu. Dan menarik menurut saya bahwa sebuah benda apapun itu bisa menjadi anchor atau jangkar emosi atau kode mental.
Dan cara itulah kita akan membuat. Kalau tadi adalah terbentuk secara tidak sengaja, kalau ini kita akan buat dengan secara sengaja, menginstal konsep Alina atau kode mental Alina untuk memperbaiki masa lalu atau memperbaiki kondisi mental kita. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana menginstal teknik Alina. Kita bicara teorinya dulu. Ya, pahami gelombang otak manusia itu terpancar listrik ya, gitu. Dan ada gelombangnya. Gitu. Kalau gelombang sekarang ini gelombang normal, kita bisa dengar clear gitu. Kita akan berada di gelombang yang cukup tinggi, 12 sampai 30 Hz. Itulah gelombang disebut dengan gelombang beta. Kalau kita berada di gelombang alfa itu mirip anak kecil main games, kemudian ditarik makan, ya mah, tapi suara ibu kedengar, makan, dimakan gitu. Dia main game, ya mah, suara ibu kedengar. Tapi ketika dia sudah tenggelam dalam permainan, makin rendah tuh 4 sampai 7 Hz, tenggelam dalam permainan, dia sudah nggak dengar tuh suara ibunya. Itu mirip kita kalau lagi nonton film, ikut nangis, ikut sedih, itulah kita. Kemudian kalau lewat dari itu tidur. Kalau tidur nggak bisa diapa-apain tuh. Gitu. Mau di hipnosis pun nggak bisa gitu. Nah, manusia itu ketika berpikir, memikirkan sesuatu dia ada di alfa, dan ketika dalam berpikirnya dia ada di theta. Alfa dan theta adalah ruang bagi kita untuk melakukan menginstal sebuah kode mental atau orang nyebutnya itulah ruang hipnosis diberikan. So, bagaimana langkahnya untuk bisa membuat program mental yang menginstal Alina di dalam diri kita. Gitu. Kita akan slide-nya kembali. Akan main ke slide. Ini langkahnya kurang lebih ada 7 langkah gitu. Yang pertama ada menurunkan gelombang otak. Bagaimana menurunkan gelombang otak? Tadi saya bilang kan kita posisi sekarang nih, posisi beta, diturunkan ke level alfa dan theta. Kalau dalam ilmu hipnosis, orang sudah duduk tenang, tarik nafas, keluarin, tarik nafas, keluarin, kemudian pejamkan mata. Itu jalankan. Dan kita akan lakukan yang sama. Gitu. Cara langkahnya biasanya, ini konteksnya kalau ke orang lain ya. Gitu. Kalau konteks ke diri sendiri, itu di e-book, di paket belajar ini ada paket instalasi, Bapak Ibu tinggal ikuti aja misalnya. Ini kalau kita berhubungan dengan orang lain, maka lakukan langkah ini adalah duduk tenang, suruh tarik nafas sampai 5 kali, nafasnya nafas perut ya. Nafas perut, ketika naik nafas perutnya berkembang gitu. Kemudian ketika turun keluarin dari mulut, tarik nafas. Sekali 1, 2, tarik nafas, keluarin. 3, tarik nafas, keluarin. 4, tarik nafas, keluarin. Bagus sekali, tarik nafas, dan keluarin. Oke, sekali. Kemudian pejamkan mata, minta klien pejamkan mata. Kemudian sambil menjamkan mata, suruh dia membayangkan sebelum sesi, katakan, pernah nggak Pak ada satu kondisi di mana dalam hidup kita pernah merasa khusyuk berdoa ketika Allah begitu dekat dengan kita, ketika kita merasa bisa bicara dengan Allah, kapanpun itu. Nah, bila ada, pikirkan tuh. Bila tidak ada, bayangkan seakan-akan kita pernah punya pengalaman khusyuk di masa lalu. Katakan, bayangkan Bapak berada di masa lalu, di mana kondisi itu sangat khusyuk. Oke, sudah di sana. Kemudian pejamkan mata, tadi sudah ya. Kemudian explore. Bila ada sebuah gambar, ingat TAK visual, ada trik kinestetik ya. Bila visual, tidak ada sebuah gambar, besarkan gambarnya. Bila ada suara, kuatkan suaranya. Bila ada perasaan, kinestetik. Bila ada perasaan, kuatkan suara itu. Kuatkan perasaan itu. Dan rasakan Bapak berada di dalam kondisi seperti waktu itu. Khusyuk. Lihat, dengar, dan rasakan. Kemudian katakan, bagus sekali. Oke. Kemudian kita tambah pengalaman positifnya. Bapak boleh pilih satu pengalaman bahagia di masa lalu yang ketika diingat kita sangat senang, sangat bahagia. Pilihlah itu. Bagus.
Bila sudah sampai sana, lihat, dengar, dan rasakan. Bila ada sebuah gambar atau film, besarkan gambarnya. Bila itu sebuah suara, besarkan suaranya. Bila sebuah perasaan, kuatkan perasaannya jadi 100 kali lebih kuat. Bagus sekali. Nah, itu katakan bagus. Dan sekarang, nomor 4 nih masuk ya. Saya akan menghitung 1 sampai 10. Boleh sampai 10, boleh sampai 5. Yang bagus makin banyak, makin bagus. Di mana setiap hitungan, seluruh pengalaman, seluruh apapun yang dilihat, seluruh apa yang tinggal menjadi sangat kuat mempengaruhi semua perasaan kita. Saya akan menghitung. Pengalaman bahagia dan pengalaman khusyuk bercampur menjadi satu. 1, makin kuat. 2, lebih kuat. 3, sangat kuat. 4, jauh lebih kuat. 6, sangat kuat. 7, jauh luar biasa kuat. 8, 9, dan sangat kuat. Kali ini Bapak seluruh perasaan bahagia dan khusyuk meliputi diri Bapak. Bagus sekali. Bagus sekali. Nah, kita masuk ke nomor 5 nih. Lanjutkan ya. Gitu. Saat ini Bapak berada dalam kondisi mental terbaik yang selalu ada berada di dalam diri Bapak dan mudah diakses. Kapanpun, dimanapun Bapak ingin merasakan perasaan ini kembali, Bapak dengan mudah memanggilnya kembali hanya dengan satu kata, yaitu Alhamdulillah. Kata Alhamdulillah ini menjadi tombol bagi diri saya, bagi pikiran saya untuk kembali mendapatkan perasaan bahagia ini dan khusyuk ini. Dan kita masuk C, dan sistem mental ini menjadi antivirus dan memperbaiki seluruh sistem tubuh yang terhubung dan menutup program emosi negatif untuk kembali. Sehingga kapanpun, dimanapun, saya ingin melakukan perbaikan, melakukan terapi atau penyelesaian pada mental diri saya. Seluruh tubuh dan mental ini kembali menjadi antivirus, menyelesaikan kondisi mental negatif hanya dengan satu kata, yaitu Alhamdulillah. Alhamdulillah menjadi alat bagi saya, menjadi bagian dari saya untuk membersihkan bagian-bagian di tubuh saya yang terkena dampak dari kondisi atau emosi negatif yang saya hadapi. Termasuk juga menutup kemungkinan rasa ragu dalam diri saya bahwa terapi atau penyelesaian diri saya ini akan kembali menjadi normal. Semua itu selesai hanya dengan kata Alhamdulillah. Luar biasa. Dan sekarang kita akan coba ini masuk ke yang E ya, 5E. Dan sekarang kita akan coba bersama-sama, kita akan lakukan bersama-sama mengucapkan kata Alhamdulillah dan lihat apa yang lihat, dengar dan rasakan apa yang terjadi pada diri tubuh saya. Kita lakukan bersama, 1, 2, 3, katakan Alhamdulillah. Dan rasakan seluruh tubuh dan mental saya kembali pada posisi normal. Karena itulah fungsi Alhamdulillah, mengembalikan kembali pada posisi terbaik di dalam diri dan tubuh saya. Bagus sekali. Nah, katakan bagus ya. Kemudian ini lakukan nomor F. Dengan begini, tubuh dan pikiran saya mengerti bahwa kata Alhamdulillah menjadi antivirus, menjadi terhadap kata emosi mental negatif yang di dalam diri saya. Tubuh dan pikiran saya mengerti. Tubuh dan pikiran saya mengerti. Dan sekali lagi, tubuh dan pikiran saya mengerti. Bagus sekali. Saya akan menghitung 1 sampai 5. Setiap hitungan akan membuat Bapak makin segar, makin kuat, makin yakin menghadapi hidup, karena Bapak punya tools yang luar biasa, yaitu teknik Alhamdulillah. 1, makin kuat. 2, bersiap-siap bangun, akan tubuh dan pikiran Bapak. 3, siap-siap. 4 dan 5, Bapak boleh buka mata dan kembali ke ruangan ini saat siap. Nah, ucapkan dengan gitu, dan jangan cepat-cepat. Jadi jangan bangun 1, 2, 3, 4, 5. Waktu itu pernah ada gitu, pusing gitu. Kenapa pusing? Dia lagi posisi di theta, kemudian dipaksa bangun ke beta. Jadi bangunnya pelan-pelan. Jadi seperti Bapak bangun tidur, Bapak itu kalau tidur kan, Bapak Ibu kalau tidur kan sadar, lama-lama krep-krep tuh di alfa, theta, delta. Bangun juga gitu. Theta, alfa, beta. Dan bangunkan kita juga begitu. Itulah tekniknya. Cara menggunakan teknik ada di e-book, Bapak Ibu. Silakan akses e-booknya, baca e-booknya, dan gunakan teknik instalasi seperti yang tadi kita sudah pelajari.
video ini bisa diulang-ulang. Jadi Bapak Ibu bisa mengulang kembali dan mengikuti apa yang kita telah pelajari hari ini. Nah sekarang bagaimana memperbaiki orang? Gitu. Langkah pertama ketika ketemu orang, gunakan teknik yang disebut dengan rapo. Itu rapo itu dari bahasa Prancis, T-nya tidak dibaca rapo. Gitu. Yang pertama asking question, bertanya, gitu. Chit-chat lah, omongan basa-basi. Jangan dikira itu sebuah hal yang tidak perlu, tapi itu sangat perlu karena itu dalam rangka membangun connecting, membangun trust, membangun kepercayaan. Karena orang kalau kita akses mau terapi, dia harus percaya sama kita, klien. Jadi PAK word itu artinya visual, auditory, kinesthetic. Apa yang dia lihat, apa yang dengar, apa yang dirasakan. Asing bertanya apapun gitu. Saya tadi macetku ya ke sini. Oh luar biasa. Gimana perjalanan? Nah, itu lagi. Kemudian lakukan ABCD. A-nya activation, B-nya brain based listening. Brain based listening artinya mendengarkan bukan hanya dengan kuping tapi dengan otak. Lihat nada dia bicara, lihat topik yang dia bicarakan, lihat bagaimana responnya terhadap topik. Kalau dia mengatakan, gimana Pak keluarga sehat-sehat? Ya keluarga adalah gitu. Nah itu artinya ada something wrong gitu, karena dia tidak excited bertanya keluarga. Tapi kalau tidak terhubung dengan materi kita, dengan topik jangan diekspor agar nyaman. Tapi kecuali memang ini dibutuhkan ya gitu. Jadi ketika bicara nggak menarik, pindah ke topik kerjaan dan sebagainya. Nah kemudian ketika bicara jaga kongruensi jaga keselarasan. Body matching, posisikan tubuh kita menghadap dia dengan posisi yang selaras ya gitu. Jangan dia lagi duduk, kita berdiri gitu, itu nggak pas. Kemudian nada kita, napas kita selaraskan. Jangan ketika dia nadanya pelan kita kencang gitu, atau sebaliknya. Kemudian pilih hal-hal yang sama dengan dia. Misalnya, iya dari mana Bu? Oh saya dari Surabaya. Oh iya Bu, saya dulu pernah di Surabaya tuh waktu ke daerah mana Bu? Nah, bisa gitu. Kalaupun nggak ngerti, pilih misalnya saudara kita dari Surabaya atau siapapun gitu. Cari ide-ide persamaannya yang bisa membuat kenapa orang itu suka bicara dengan orang yang sama. Dan itu ada kajiannya. Yang terakhir, sebut dengan nama klien, jangan Bapak dan Ibu saja, tapi gimana Pak A? Gimana Pak A? Gitu. Gimana Pak? Maksudnya sebutkan minimal 3 kali dalam percakapan. Jadi kan nama itu magic bagi orang. Kemudian terakhir yes state. Yes state itu artinya sesuatu yang iya. Fakta-fakta yang membuat orang itu mengatakan ya, karena kata-kata ya itu misalkan 3 kali ya gitu. Membuat orang meyakini bahwa dia punya trust sama kita. Ini sering kami bercanda aja dengan anak-anak gitu. Misalnya, ayo kita sebut langit warnanya putih. Whiteboard warnanya apa? Putih. Terus tembok warnanya putih. Sapi minum apa? Orang sering kejebak dengan minum susu. Gitu. Kenapa? Karena orang ketika mengatakan minum susu, dia kata putih-putih idenya ke susu gitu. Karena air itu kan bening ya, bukan putih. Ya, itu maksudnya gitu. Yang putih-putih ke susu. Itu yes 3 kali, kemudian berikutnya karena terus sama kita, kemudian dia delete ke susu. Di dalam teknik komunikasi juga begitu sebenarnya. Kata yes bisa, oh tadi kesini macet ya Bu? Ya gitu. Oh tadi lewat depan ya, ada trotoar yang naik ya? Iya Bu. Gitu. Oh dan tadi ketemu satpam ya. Nah apa yang bisa saya bantu? Nah gitu tuh. Kita masuk ke yang sebelah. Pertama, apa yang saya bantu itu kata pertama. Kemudian tanyakan apa ibu rasakan. Ya, saya merasa A, B, C, D gitu. Tanya lagi, apa dampaknya perasaan ini ke ibu? Dan nomor 4, untuk meyakinkan, apakah ibu mau membawa perasaan ini terus? Untuk meyakinkan dari jawaban dia benar-benar mau apa enggak. Gitu. Karena ada orang misalnya udah merokok 25 tahun, ujuk-ujuk datang ke kita. Kita perlu telusuri gitu. Dia ini karena kesadaran dia atau kesadaran orang lain, misalnya disuruh istri, disuruh suami, disuruh anak atau siapa. Itu penting ya gitu, karena kita ingin dia hadir karena kesadaran sendiri. Kelima, apa yang terjadi bila perasaan ini hilang? Kita ingin dia membayangkan benar-benar mau dihilangin nggak? Gitu. Positif nggak kalau ini hilang? Kemudian tanya lagi yang keenam, siapa saja yang bahagia bila perasaan ini hilang? Siapa aja yang bahagia? Kita memberikan dampak pada orang lain. Terakhir, yakinkan ibu yakin perasaan ini dihilangkan. Kalau iya, lakukan teknik instalasi Alina, kemudian gunakan teknik yang ada di ibu. Itu clearnya. Nah terakhir, ini ada di ibu untuk
bersihkan. Setelah teknik Alina, kemudian cara menyelesaikan tantangannya ada di ibu, kemudian lakukan 3 hal. Pertama, istighfar, minta maaf pada Allah, ya Allah. Bapak Ibu mau minta maaf Allah, Ibu minta maaf apa? Jadi silahkan lakukan. Ya Allah, saya merasa bersalah kalau melakukan ini dan mohon maaf ya Allah karena ada dan alhamdulillah. Kemudian maafkan orang lain. Nah, ada kalanya orang nggak mau maafin orang lain. Pahami, kasih tahu pemahaman bahwa maafin bukan untuk orang lain, tapi untuk diri sendiri. Karena membawa tentang area yang tidak memaafkan itu akan merusak diri kita. Ada satu kasus seorang ibu ditinggal suaminya karena suami nikah lagi. Kemudian dia tidak mau memaafkan suaminya. Kemudian saya katakan, ibu bayangkan sekarang ibu menderita. Misalnya suami ibu mungkin lagi bahagia dengan orang lain. Apa yang ibu inginkan? Apakah ibu ingin dukung kebahagiaan suami? Ya enggak, maafkan dia. Karena maafkan bukan untuk dia, tapi untuk ibu. Dan dia bisa maafkan orang lain. Kemudian maafkan diri sendiri. Karena ada orang yang tidak terima dengan kondisi dirinya. Ya, Bapak Ibu. Itulah langkah kita untuk melakukan teknik Alina. Jadi ini bagian dari apa yang ada di e-book. Silahkan baca e-book, dengarkan ini. Kemudian kalau untuk diri sendiri, Ibu tinggal duduk tenang dan ikuti instalasi yang diberikan oleh yang ada di e-book. Baik, segitu saja Bapak Ibu. Semoga bisa bermanfaat bagi diri Ibu, Bapak Ibu, dan orang lain. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu mau ngajak orang lain untuk terlibat menguasai ilmu ini, karena dalam kondisi COVID ini sangat penting untuk memahami, untuk membersihkan mental kita, karena pahami Bapak Ibu, orang yang berpikir dengan cara yang positif, membuat hidup menjadi lebih berdaya, cara kerja otaknya berbeda dengan orang yang sebaliknya. Hormon-hormon yang dihasilkan pun berbeda. Kesehatannya pun berbeda. Dengan kondisi inilah kami harapkan Bapak Ibu ikut menjadi penyebar virus kebaikan lah ya, bukan penyebar virus pandemi ya. Seperti sekarang saya menyebarkan virus ini pada orang lain agar orang menjadi berdaya dan membuat perubahan bagi diri dan orang lain. Baik Bapak Ibu, mohon maaf bila ada salah dari kami. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, berjual beli, menukar materi dengan donasi, mendapatkan ridho dan manfaat dari Allah, dan Allah memberikan berkah kepada kehidupan kita. Dan ini akan digunakan untuk kegiatan sosial, semoga menjadi saksi bagi diri kita dan Bapak Ibu yang terlibat dalam kegiatan ini menjadi saksi amal kita dan menjadi teman kita nanti saat dikubur. Sekian dari kami, mohon maaf tidak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.